Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ulfi Mufidah NIM 195211023, Vinda Ardian Novita NIM 195211037, Rizky Rofi Hasanah NIM 195211140, Arya Panji Rahmana NIM 195211156, dan Hanifa Nur Adila 195211160. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasifa lancar. Pengertian pasifa lancar. Pasifa lancar ialah hutang-hutang yang harus diselesaikan dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Pasifa lancar ini dilunasi atau dibayar dari aktiva lancar yang terdiri dari kas dan piutang. Pasifa lancar juga merupakan tunjangan yang sering dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku karena ketentuan bisnis atau yang mendadak dan memungkinkan tidak adanya kerugian yang dialami, baik perusahaan dalam keadaan stabil atau kekurangan MOD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasifa. Yang pertama yaitu ada utang jangka pendek. Untuk utang jangka pendek merupakan jenis utang yang seharusnya dibayarkan dengan cepat oleh perusahaan. Utang ini memiliki target pembayaran paling lama yaitu 1 tahun pembukuan. Utang jangka pendek terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, ada utang dagang atau account payable, yaitu utang dalam kategori ini muncul karena pembelian barang untuk kebutuhan operasional perusahaan. Perusahaan harus membayarkan utang ini kepada perusahaan rekanan atau supplier. Yang kedua, utang wesel atau notes payable, yaitu jenis utang yang wajib dilunasi oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman dana. Lama pembayaran mulai dari 30, 60 hingga 90 hari. Yang ketiga, ada penghasilan yang ditangguhkan atau deferred unearned revenue, yaitu kontra prestasi jasa perusahaan terhadap pihak ketiga. Penghasilan ini belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan, walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran. Jadi kondisi ini dianggap utang. Yang keempat, beban yang perlu dibayarkan atau accrued interest payable. Beban yang perlu dibayarkan merupakan jenis utang jangka pendek dan statusnya belum bisa dibayarkan secara lunas di periode waktu akuntansi tertentu, misalnya beban gaji dan biaya sewa. Yang kelima, utang gaji atau salaries payable. Utang gaji menjadi salah satu jenis utang jangka pendek, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada karyawan. Namun, perusahaan belum bisa membayarkan jumlah utang tersebut. Dan yang keenam, penghasilan yang ditangguhkan atau deferred liability atau kredit. Penghasilan yang ditangguhkan lebih kepada pendapatan yang diperoleh di awal pada jasa. Tetapi kenyataannya, jasa tersebut belum dilakukan atau barang belum dikirimkan. Yang ketujuh, utang pajak atau tax payable, yaitu utang pajak termasuk kepada utang jangka pendek. Utang ini menjadi bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Setiap aset perusahaan dalam bentuk yang telah digunakan atau terpakai jasanya menjadi utang. Dan yang terakhir, utang dividen atau dividen payable. Utang dividen menjadi salah satu jenis utang jangka pendek dan termasuk ke dalam laba perusahaan. Laba perusahaan ini diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Karena laba ini belum bisa dibayarkan, maka dianggap utang. Jenis pasifa lancar utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan jenis utang yang tenggang waktu pelunasannya cenderung lebih lama. Berikut adalah 3 akun yang termasuk ke dalam utang jangka panjang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, utang bank. Utang bank merupakan jenis utang jangka panjang berupa pinjaman bank yang didapatkan oleh perusahaan sebagai modal kerja. Biasanya perusahaan memanfaatkan utang bank untuk hal strategis perusahaan, misalnya penggabungan perusahaan atau untuk ekspansi. Yang kedua, utang hipotek. Utang hipotek adalah suatu jenis utang atau pinjaman perusahaan dengan jaminan berupa benda-benda tidak bergerak atau aset tetap milik perusahaan. Dan yang ketiga yaitu utang obligasi. Utang obligasi merupakan
surat utang yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan ketika ingin meminjamkan dana kepada perusahaan lainnya. Surat obligasi menjadi surat bukti bahwa pemegang surat obligasi telah meminjamkan dana pada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Rumus pasifa lancar. Dalam hal ini, harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang berguna untuk menjalankan bisnis. Jadi, komponen yang termasuk dalam pasifa adalah utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dan modal. Pasifa lancar merupakan hutang-hutang yang harus diselesaikan dalam periode akuntansi atau 1 tahun. Pasifa lancar ini dilunasi atau dibayar dari aktiva lancar, kas piutang. Maka yang termasuk pasifa lancar atau current liabilities adalah utang jangka pendek. Adapun rumus pasifa secara umum adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasifa, harta sama dengan utang ditambah modal. Sedangkan rumus pasifa lancar atau current liabilities sama dengan utang usaha ditambah utang gaji ditambah utang listrik ditambah uang utang sewa ditambah utang wesel ditambah dan lain-lain. Dalam pasar modal dan investasi, kita perlu mempertimbangkan bagaimana perusahaan mampu menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis rasio adalah sebagai berikut. Rasio lancar, current ratio. Rasio sangat lancar, quick ratio, rasio cash ratio, rasio perputaran kas, cash turnover ratio, rasio persediaan untuk modal kerja bersih atau inventory to net working capital. Adapun rumus-rumus likuiditas yang sering digunakan sebagai berikut. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Rumus untuk quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Cash ratio sama dengan cash of equivalent dibagi current liabilities. Dan cash turnover ratio sama dengan net sales dibagi current asset dikurangi current liabilities. Kemudian inventory to net working capital sama dengan inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Selanjutnya adalah contoh pasifa lancar. PT Rifki Tbk memiliki utang wesel sebesar $500, utang dagang sebesar $2.500, utang bank 1 tahun sebesar $2.750, utang pajak $250, obligasi sebesar $2.000, hipotek sebesar $3.000, utang bank 3 tahun $3.000. Berapakah current liabilities dari PT Rifki Tbk? Jawabannya adalah current liabilities atau pasifa lancar merupakan utang jangka pendek yang dapat dilunasi 1 periode, biasanya 1 tahun, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Current liabilities atau pasifa lancar sama dengan utang wesel ditambah utang dagang ditambah utang bank 1 tahun ditambah utang pajak. Current liabilities atau pasifa lancar sama dengan $500 ditambah $2.500 ditambah $2.750 ditambah $250 sama dengan $6.000. Selanjutnya ada contoh rasio likuiditas. Yang pertama, contoh current ratio. Suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current ratio perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Yang kedua, contoh quick ratio. Perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventarisnya 2 juta, dan kewajiban lancarnya 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangin 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya.
Yang ketiga ada contoh inventory to net working capital. Sebuah perusahaan mempunyai aktiva lancar sebesar 12.000 US dollar, utang lancar 6.000 US dollar, dan sebesar 2.000 US dollar dalam bentuk persediaan. Maka inventory to net working capitalnya adalah 2.000 US dollar dibagi 12.000 US dollar dikurang 6.000 US dollar atau sama dengan 2.000 dibagi 6.000 US dollar sama dengan 0,3. Itu berarti bahwa 0,3 dari dana perusahaan terikat dalam inventory untuk setiap dolar modal kerja. Dan yang terakhir ada contoh dari cash ratio. Suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka cash rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 1,6. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.